Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganti-ganti. Apa kabar ganti-ganti? Apa kabar? Balik lagi sama saya Sopi Baper dan saya Matplay di Iko Berita Entah apa-apa. Kayak biasa di ganti-ganti kita bakal bacain 7 berita yang terdiri dari 4 segmen. Pokoknya berita kita tuh yang kita bawain yang lagi hangat-hangatnya di Jambi ya, lagi viral. Ya dalam 1 minggu terakhir lah yo. Apa baik itu kira-kira? Ini gitu ada berita. Jangan kemana-mana, waktunya ganti-ganti ya. Tetap di Iko Berita Entah Apa-apa. Nah, kita masuk di segmen 1 dengan ganti-ganti. Ada apa dengan Mato? Mato tuh. Mato lagi ini, Be. Apa? Lagi sakit. Oh, sakit ya. Enak cuma sakit mata, aku sakit hati. Mato pencarian. Nah, ada apa tuh? Ini kita ada di segmen generasi micin, Be. Nah, makanya kayak pakai kacamata nih, Be. Oh, macam itu. Tuh nah, ini belakang layar nah. Generasi micin. Nah, tuh banyak ngintip pakai kacamata, Be. Mata agak besar pula, Be. Aduh, ada apa tuh di generasi micin? Nih, generasi micin kita ada berita tentang tentang ini berapa? 6. Ada tangannya gini tuh. 5 di sini. Betul memang. Nah, ini ada generasi micin nih. Segmen generasi micin. Peredaran gelap micin. Jalan micin. Lecin. Aduh. Micin. Sudah. Kita jangan terlalu terlena dengan Terlalu di keras belakang layar. pikir. Nggak bisa kita dipengaruhi. Ayo. Nih ada peredaran gelap micin. Narkoba. Narkoba sejenis itu juga kan. Entahlah, ya nggak pernah nengok. Katanya kayak garam, kayak micin. Kayak garam kayak micin sama, Be. Nah, ini peredaran gelap narkoba, pemuda pelosok desa banyak terjumus peredaran. Di narkoba Di Sarolangun. Nah, nih peredaran narkotika di Kabupaten Sarolangun terbilang cukup tinggi hingga tidak sedikit merusak regenerasi di wilayah pelosok daerah. Nah, jadi narkoba ini sampai masuk pelosok daerah nih. Narkoba tidak hanya menjerat warga ekonomi mapan saja, melainkan pekerja serabutan turut terjerumus dengan narkotika ini. Kita tengok berita dulu ya. Kita tengok. Satu kerja kayak mana? Serabutan tuh enggak tetap kerja di sana, bisa kerja di sini kerja. Pakai panggilan. Kerjanya pakai rambutan. Iya, kan bisa jadi itu. Kita tengok berita ya ganti-ganti ya. Ini dia berita. Di Kabupaten Sarolangun yang merupakan jalur lintas Sumatera, tidak sedikit peredaran narkoba menjarah warga di wilayah pelosok desa. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan, peredaran narkoba di Sarolangun terbilang tinggi. Yang sering menjadi korban kejahatan narkotika tidak hanya warga yang memiliki ekonomi mapan saja, melainkan mereka yang hidup dengan serba kekurangan. Sekalipun ikut terjerumus dalam jurang narkoba karena kebutuhan ekonomi yang kerap menjadi alasan. Narkoba di wilayah Sarolangun ini tidak hanya menyasar golongan ekonomi mampu, orang-orang yang ekonominya mampu saja tidak, tapi juga rekan-rekan yang dalam artian ekonomi rekan di bawah yang sehari-hari itu bekerja untuk mencari makan pun juga uangnya malah digunakan untuk narkoba. Itu cukup ironis. Sementara peredaran narkoba banyak ditemukan pada pengedar di Sarolangun dan pengguna narkoba terbilang tinggi. Dan pengedar narkoba tidak sedikit ditemukan merangkap sebagai pemakai. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Tuh. Nah, itu dia tuh kita yo. Tapi kok ngomong, Bi, Apa tuh? gelapnya, Bi ya? Gelapnya ya. Iya sih. Kok Kayak gelap mana lah hari aku harus ini? menjelaskannya ya. Agak terang dikit nih gelapnya. Buka dulu. Nah, cari. Nah, ini baru. Nggak nampak biji Baru mata. terang. Iya. Baru nampak narkoba ya. Nah, itu tadi, Pak, berita narkoba sekarang sudah masuk Di ke Sarolangun. pelosok daerah. Di kejadian di Tepatnya Sarolangun ya? Di Sarolangun tuh. Terbilang cukup tinggi. Tapi Terbilang memang ini tinggi. sih. Iya memang.
Pernah dulu ada kenalan dekat sama orang Sarolangun karena katanya pernah itu juga. Ngedar. Enggak, pakai iya. Nah, dan juga kini tuh bukan lagi dia pengedar, dia juga sekaligus make tuh Pi. Jadi apa ya, sasaran narkoba ini bukan lagi kalangan-kalangan menengah ke atas tapi ke bawah tuh. Dan masuk ke pelosok nih, bukan lagi di kota-kota ya, Dak. Karena bukan apa ya, karena di pelosok sekarang kan jalan udah bagus ya, Dak. Jadi akses masuk, orang keluar masuk tuh enak be gitu. Itu salah satu yang itu tuh kemarin jadi apa? Jadi kekhawatiran pemerintah waktu bayiin jalan di Kampung Sopi. Katanya ya ada sisi positifnya katanya, kalau jalan bagus tuh enak akses kerja, cuman orang akses keluar masuk kayak yang hal-hal kayak ngedar tuh juga lebih Jadi gampang enak ke lagi ya pelosok. Iya, ke pelosok Jadi dosa tuh guys. enaknya jalan tuh dibagusin tapi tidak sebenarnya. Dibagusin sebenarnya, cuman bukan Batang Asai. Nah, emang kampung aku Batang Asai bae. Itu kampung nenek. Nah, di situ Kampung aku juga di ada Nes. kamar itu Pi. Di mana? Kamar-kamar. Siapa kampung? tuh? Di Nes. Ya. Dulu kan ya. Cuman sekarang nih orang-orangnya tuh udah ketangkap semua. Ya, soalnya ini kan sampai pelosok daerah nih, Iya. mungkin bukan di Sarolangun tuh Kalau bisa jadi kan. ke Sarolangun. Iya, besar. lain. Kau bikin jalan. Tidak memang tidak. Ayo. Itu salah satu apa ya yang buat ngapo bisa lancar ke daerah pelosok-pelosok kayak itu kayaknya juga aksesnya udah bagus. Jadi kayak gitu. segala Nah, salah apapun ekspedisi barang apapun bisa masuk. Iya baik pun itu betul, narkoba, gitu ya. betul itu maksudnya bukan Haruslah jalan Tuago. bukan kayak gitu. Betul, jalan Gitu. bagus karena ada wadah ya. Nggak, maksudnya kayak gitulah. Salah satu ngapo bisa Lancar. ngapa jadi moto jadi kayak itu jadi. Enak ya narkoba. Cuman entahlah. Ada mana coba? Pembunuhan yang gunuhin banyak. Oh, baik kau Pak. Banyak yang gunain itu. Cuman kalau Apa bisa nggak ngeri ya dengan kamu nih? kalau bisa jangan lagi lah guna kan. Janganlah ganti-ganti ya. Jenis ini nih. Oh. Sejenis sepatu aku pakai. Sejenis micin katanya. Pokoknya penyedap rasa lah yo. Ini kan Oh, penyedap rasa ya? Iya. Pantas dia Micin langsung tapi. nge-play gitu ya. ini kan katakan ndak cuman warga ekonomi mapan bae tapi juga ekonomi yang Kalangan bawah. iya ke bawah karena selabutan segala macam. Nah, gara-gara dia make datik duit dia kan buntu jadinya larinya ke Narkoba. kriminal ya dak betul dak. Misalnya dia mau make nih datik duit nak belinya. Jadi Ujung-ujungnya dia harus maling dia, dulu. nah betul maling, Ngerampok, kalau ya. ngerampok jambret. Kayak kasus yang kita bawain kemarin tuh yang dia maling apa tuh? Hai bukan. Maling rumah. Bobol iya, bobol rumah rumah. tuh. Itu kan katanya dia nak itu. Bobol rambutan. Katanya dia nak beli itu, nak beli narkoba katanya. Iya. Nah, tapi memang narkoba nih bahaya nih. Iya, Anda. gara-gara nak duit untuk beli itu tadi tuh. Berarti dia tuh pengen enak, kerja tak mau. Wah, itu mungkin. Tapi itu maling kerja juga salah satu profesi juga. Profesi, yo, cuman janganlah. Profesi itu. Profesi yang haram Profesi yo, yang ganti-ganti, nggak yo. bagus, jangan Betul. diturun, jangan diikuti profesi. Jadi ganti-ganti yang belum pernah nyoba sama sekali jangan yo. Untuk yang udah terjerumus nih, semoga Tobat, cepat ah. balik ke jalan yang benar. Amin. Hindarin barang-barang kayak gitu tuh. Betul, Enak mending betul. beli nasi goreng, Ya enak kenyang perut. sabu, sarapan bubur kan. Iya. Aduh, gue sabu untuk di akuarium tuh ikan. Kan sapu-sapu, iya. Udah, berarti kita tinggalin dulu sabu nih. Kita masih di generasi mecin. Apa dia? Tidak bedakan dengan dia. Masih di segmen satu ganti-ganti. Tapi ini tentang aksi pencurian sapi. Nah nih. Nah, Jadi ada 3 ekor sapi yang rencananya itu untuk dikurban nih ganti-ganti digondol maling. 3 ekor sapi warga RT 23 Kelurahan Bagan Pete digondol maling yang rencananya bakal dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha di 2022 mendatang nih. Kan kasihan enggak tuh? berarti Nila nih juga termasuk generasi micin Oh gitu iya, nih, si ininya yo. pelakunya nih. Si pelaku pencurian tuh. Kita Tapi tengok tuh kayak mana. Kayak mana dok maling itu dipikul apa gimana? Tengok tuh. Kita tengok beritanya. 3 ekor sapi milik Samianto, warga RT 23 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo digondol maling. Kejadian ini terjadi pada Jumat 20 Mei 2022 lalu sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tak lama seusai korban istirahat memberi makan sapinya pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Diakui Samianto pada pukul 3 dini hari saat dirinya akan kembali memberi makan 3 ekor sapi miliknya sudah digondol maling.
Sapi usia 2,5 hingga 3 tahun dengan kisaran berat 120 kg itu rencananya akan disiapkan untuk penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah pada bulan Juli mendatang. Bahkan 1 ekor sapi juga sudah dipesan oleh peserta kurban. Untuk harga sapi tersebut berkisar di harga 20 juta rupiah yang jika ditotalkan kerugian mencapai 70 juta rupiah. Ngasih makan setengah 1. Saya bangun jam 3 mau ngasih makan lagi, sudah tidak ada sapi saya di kandang 3 ekor. Oke, itu sore atau jam 3 subuh. Berapa ekor Mas? 3 ekor. Jantan berapa? Jantan semuanya. Siap kurban tuh berarti? Siap korban. Artinya itu 3 ekor itu disiapkan untuk kurban. Iya. Untuk timbangan atau usianya, Pak? Kalau timbangannya sekitar ada yang 120 kilo, ada yang 110 kilo. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkan ke Polsek Kota Baru. Dimas Sancaya, JEK TV, melaporkan. Iya, kasihan enggak itu bapak sapi. tuh. Kasihan sapi juga. Sapi tidak masuk dalam berita, tidak nampak. Pokoknya kasihan sama bapak tuh. Karena dia udah ngurus sapi tuh kan, misal udah ngurus sapi tuh. Sapi. Berarti ini ya, cesah. Dulu kan ada kan yang kok sepi sih. Iya. Tolonglah ini berita sedih, ganti-ganti ini berita duka ya kan. Di mana bapak tuh yang udah ngurus sapi itu yang rencana untuk dikorbankan. Kayak wis nih tinggal dikorbankan. Ini udah beratnya sampai 120 kilo loh. Ada yang 120 kilo, 110 kilo. Nah, itu kayak mana sih cara maling sapi tuh? Mungkin dihipnotis. sapi itu baru Terus deret nih. gendong. Tidak terpikir sopi. Terus Pak sapi itu bangun lagi. Aku tahu tuh, itu stand up-nya siapa ya? Siapa ya? Sadana Agung. Oh, Sadana Agung ya. Oh, ada cicit. Tidak tahu kan? Ais, tidak pernah nonton stand apa ya? Kaku dia orang belakang. Jadi kalau pas dia ngegotong sapi itu pas maling itu kan, Biasa. bangun sapi itu. Jadi pas itu gitu. Oh, cicit. Jadi kayak mana tuh sapi itu, Be? Nah, logikanya Ketemu nggak? tuh kayak mana tuh? Belum. Logikanya itu kayak mana tuh? Orang tuh maling sapi itu kan sederet tuh gitu. Kan harusnya sapinya bunyi enggak sih? Memang kayaknya memang punya keterampilan Tapi- khusus lah, Dak. Kejadiannya ini juga dini hari jam 3. Jam 3. Tapi bapak tuh kan ngasih makannya jam 1. Yo, jam setengah Terus 1 malam. terus udah tidur dulu dah, jam 3 udah ngasih makan lagi dah. Udah ada lagi. Itu kayak mana ceritanya ya ampun. Kan ada yang tahu enggak kayak mana cara proses Iya, tolonglah maling jelasin. itu? 3 ekor berat tuh. Oh, bener. Apa memang seramai itu orang yang maling atau kayak mana? Enggak tahu lah ya. Iya, memang pakai mobil. Maksudnya orang yang eksekusikan sapinya itu kayak mana? Enggak mungkin 3 orang rasanya. Apalagi 3 sapi pasti loh. ada komplotannya ya kan. Spesialis bobol sapi. Kayaknya memang udah ahlinya. Pokoknya kasihan nengok bapak tuh tadi. Pokoknya kasihan. Kami berharap semoga kasusnya cepat cepat. Cepat terungkap siapa. Tapi walaupun agak itu pelakunya ditangkap, kalau sapi udah dijual kayak mana tuh? Ya tetap minta ganti rugi. Dan kerugian bapak itu pun sekitar berapa? 70 juta. 70 juta lenyap baik ya. Per ekor itu berarti bisa 20 jutaan. Sakit hati. Iya, 20 juta per ekor. Udah merawat Sakit dari hati kecil sampai besar untuk dijual dikurbankan, dan salah satu sapi itu pun sudah ada yang dipesan, We, yang sudah ada di Aduh. untuk kurban ini. Aduh. Kasihan dengan sapi udah. Kasihan bapaknya. Bapaknya sudah kayak merawat anak dewe, tiba-tiba hilang. Kasihan. Kayak Malika. Kedelai asli. Ini berarti sapi asli Pilihan. Oke, semoga cepat tertangkap pelakunya. Ya semoga sapinya balik, belum sempat terjual sama orang tuh supaya bapak tuh tidak terlalu rugi banyak ya udah. Dan bapak ini juga sudah melaporkan juga ke pihak berwajib kan. Ya. Semoga cepat diusut nih. Kalau Pak Pol. Kalau kasihan bapak itu. Iya, betul. Banyak loh 70 juta. Banyak men. Kalau dapat 20 juta dia apa kan tapi? Apa ya? Sopi nak apa ya? Sopi nak tabung.
Nabung Wei untuk kurban lanjut tahun depan. Kita bakal masuk ke segmen bunga ganti, tapi kita nengok iklan-iklan gitu banyak nih dulu. Tapi Pe, sebelum segmen kedua Pe, ini apa bener rentet nih Pe, banyak nih Pe. Entar yang agak gitu ubah macam mana. Tetap di Iko Berita Entah Apa. Tahan apa? Balik lagi ganti sama saya Sobat Baper Dan saya Mat Play. Kita masuk di segmen 2. Ada apa tuh Bang Mat? Di segmen 2 nih ada apa tuh Pe? Ada udang. Ada udang Pe. Nah, apa nih udang di segmen 2 nih Pe? Ada udang di balik batu. Apa tuh? Kenapa tuh? Ada udang di balik batu. Kenapa tuh? Ada udang di balik batu nih kayak peribahasa lah tuh. Pe? Iya, boleh jadi nih. Apa tuh peribahasa udang di balik batu itu? Ada hal yang tersembunyi ya. Tersembunyi ya, tak berarti ada ibaratnya Apa hal ya? yang Disumputi. ada di balik apa gitu ya Pe ya. Lagi gitu lah pokoknya. Emang ada apa tuh Bang Mat? Nih ada udang Pe. Ada udang nih. Pembobolan udang paket. Baik, gudang dong, paket. gudang. Nih ada pembobolan gudang paket di paket JNE nih Pe. Kawanan pencuri paket di salah satu gudang ekspedisi JNE di kota Jambi diamankan tim Macan Polsek Lanaipura. Dalam aksinya pelaku sengaja menduplikat kunci gudang. Nah, sengaja nih Pe. Yang didapat dari salah satu karyawan yang juga merupakan otak pencurian. Oh, jadi Doni kerja di situ, megang kunci gudang, diduplikatnya, diajaknya kawan-kawan nongkrong itu untuk maling tuh. Itu dia udang di balik batu tadi. Kata Bang Jack tuh yo. Rencana terselubung. Ada aku nonton tadi ada Bang Jack Aduh. di berita nih kan. Ada udang di balik batu tuh. Kita tengok dulu berita. Kita tengok berita ya. Tim Opsnal Polsek Lanaipura mengamankan 6 pelaku pencurian paket di salah satu gudang ekspedisi JNE atau PT Delta Express Cargo di Pematang Sulur, Kecamatan Lanaipura, Kota Jambi. Dalam aksinya itu, para kawanan pelaku menduplikat kunci gudang yang didapatkan dari salah satu karyawan JNE, Rahmadani, yang juga merupakan otak pelaku dari aksi pencurian ini. Kapolsek Lanaipura AKP Yumika Putra mengatakan bahwa tersangka Dani juga ikut mengeluarkan paket yang tersimpan di dalam karung dan disembunyikannya di dalam semak-semak di samping gudang. Kemudian pada malam harinya para kawanan pelaku tersebut mengambil barangnya. Diketahui Yumika, aksi pencurian itu diketahui setelah beberapa pelaku yakni Andi dan Ade tertangkap tangan oleh warga. Kemudian setelah dikembangkan tersangka Ramadhani, Afni, Rangga, dan Mirza berhasil diamankan polisi. Sementara satu pelaku lagi bernama Rido masih DPO. Lebih lanjut, AKP Yumika mengatakan barang hasil curian tersebut dijual pelaku secara online. Dari hasil penyelidikan, perusahaan ekspedisi mengalami kerugian 53 karung paket kiriman dengan total mencapai 150 juta rupiah. Intinya, jadi salah satu dari pelaku ini adalah karyawan daripada perusahaan ekspedisi JNE yang kemudian yang bersangkutan membuat duplikat kunci, ya, kunci gudang diduplikasi oleh yang bersangkutan, kemudian mengeluarkan barang-barang yang ada di gudang atau di lokasi, ya, dengan mengajak rekan-rekannya yang lain. Nah, pada saat melakukan inilah diketahui oleh masyarakat, kemudian dilaporkan ke pihak Polsek Lanai, kemudian kita turun untuk melakukan penangkapan dengan dibantu oleh masyarakat setempat. Sementara itu, dari keterangan otak pelaku, saat beraksi dirinya memang sengaja mengajak rekan tongkrongannya untuk melakukan pencurian tersebut. Aksi pelaku sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir dan beberapa barang sebagian sudah dijual secara online. Berapa lama kerja di tempat itu, Bang? Tahun 2 bulan. Ada kunci, Bang. Ada kunci. Jadi kamu dikasih kepercayaan ya? Iya, Pak. berapa kali melakukan? 7 kali. Apa? 7 kali? 7 kali. Itu sering jualnya berapa banyak? Eceran, Pak. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Nah tuh ganti-ganti. Banyak loh. Kok rame?
Orang yo, udang kan masih kok yang punya otak itu, yang dalang di balik itu kan. Terus Sopo itu juga kayak mana bertanya-tanya dah, kan pernah ke JNE ngantar barang. Terus tuh barangnya itu memang banyak nian, bertumpuk-tumpuk. Enggak, bukan dong. Memang bertumpuk-tumpuk, enggak tahu lah dalam kemasan tuh ada udang apa tidak yo. Bertumpuk-tumpuk gitu dah. Ini apa dati maling ya, apa pegawainya dati anak maling. Sekalinya terjawab dong, memang ada rupanya hal-hal yang kayak gitu tuh. Memang ada Be ya? Itu. Tapi ini kejadiannya sudah dia melakukannya udah 2-3 bulan yang lalu ternyata. Dan udah 7 kali rupanya udah ngejual luar. Banyak nian ya dah. Jadi ganti-ganti yang paketnya belum nyampe sekarang. Nah, bisa jadi paket kamu tuh dibaling sama orang tuh. Nah, dijual. Atau kamu ganti-ganti dijualnya online kan? Aduh. Pas ganti-ganti beli mungkin barang ganti-ganti lah tuh dijualnya online kan. Nah, jadi kita tidak bisa nak nyalahkan pihak yang jual. Dia sudah ngirim kok ini kayak mana lah itu jadinya. ya, kayak mana Apalagi yang COD, berarti yang itunya ruginya tuh yang apa yang punya usaha tuh tadi yang jualkan ekspedisi tadi. yang jualkan misalnya di aplikasi Shopee, misal Shopee dia jual itu terus orang COD cuma nggak nyampe ya kan, nggak diantar kurir juga karena barangnya udah ada, Ya. rugi tuh. Tapi ini kerugiannya juga Batu yang punya usaha. kayaknya yang punya usahanya Apa nih yang kena apa nih yang rugi? nggak bertanggung Yang jawab punya atas usaha lah. pihak JNE-nya bertanggung jawab atas itu. Kalau misalnya COD, cuman kalau dia udah bayar, yang rugi yang mesan. Ya kalau pemilik usahanya. Pokoknya saya sama rugi lah sebenarnya. Mungkin dia butuhin barang tuh nunggu lama-lama dan nyampe juga rugi juga. Hingga ratusan juta ya kerugiannya yang Iya ditaksir. Bu, Sama pihak JNE itu ratusan juta sekitar. karena dia 53 karung ya. Ya, 53 karung, isi satu karung tuh banyak Ya, macam sama paket. misalnya lipstick baik kalau cewek dah yang pesan minimal 50.000 satu paket misalnya. Berarti Ya, sekarang tuh lumayan isi ya? lipstick galau misalnya. Anggapnya berapa tuh kira-kira? Ada 100 paket lipstick kalikan 50.000 berarti 5 juta. 5 juta juga ya kan? 50 ribuan. Lipstick itu apa, Be? Gincu. Gincu. Payah lah, bakso. pahamnya gincu, Iya, cuman nggak bakso tahu kampung lipstick. itu Gincu. Belum lagi kan tahu lip tint, lip gloss, Lip tint, lip. tahunya gincu lip- tuh lah. Minimarket, lip swalayan sama lip mall. lip lah tuh. Lip mall. Lips. Nah itu pokoknya semoga kasusnya cepat berakhir dan katanya salah satunya masih DPO, masih dicari. Ya, masih cari. Nggak dapat tuh. Tapi yang otaknya udah dapat kan? Dalangnya Dapat udah karena ada 2 pelaku. Tadi ada 2 pelaku nih yang ketangkap, akhirnya jaringan dia ketemu. ketemu semua. Lupa kalau tongkrongan ya bang. Rupanya dia Yang DPO tuh kasih tahu Be. Tolonglah lari jauh-jauh. Kau tuh lagi dicari. Selamatkan diri. Tolong keluar deh dari Jambi nih. Nah, Tolong lah. Kalau nak aman kan keluar dari bumi nih, udah masuk ke tanah. Dan itu dia ngelakuinnya hari siang lah ya. Siang dia mengeluarkan barang, mungkin malam baru dia disembunyikan di semak-semak itu. Iya. Dan hebatnya tuh ketahuan ya. Karena kan itulah Dari warga, ketahuannya warga Iya, yang karena kan udah keseringan. Nah, jadi kamu buat yang kerja di bagian jasa ekspedisi kayak gini nih, kerjalah yang benar. Iya, udah dikasih kerjaan kata Bang Jack itu kan. Iya. Nak tingkah pula. Aku nonton tengok berita nih loh, nonton di Borgol soalnya. Jadi tengah nyiang ada Bang Jack ngomong. Tapi ya semoga cepat selesai lah, cepat diusut apa diselesaikan kasus-kasus ini nih. Jangan ada terulang lagi buat kamu yang sudah ngelakuinnya. Untuk besok setelah itu jangan lagi lakukan itu. Ya, ini pelajaran. Karena udah yang aman, sekalipun cuma sekali 2 kali mungkin berhasil lah ya, seterusnya itu pasti ketahuan. Pasti ada jalan untuk tahu ya dah. Ujung-ujungnya bukan apa, ujung-ujungnya kan di penjara dah tuh. Kan enggak enak. Pandai-pandai kita menyembunyikan menyembunyikan bangkai, akhirnya tercium juga. Iya betul. Tercium juga udang tadi kan. Tercium juga udang tadi. Akhirnya udang tadi busuk lama-lama. Nyumput balik batu udang. Kelamuan busuk. Mati. Kita tinggalilah si maling-maling si udang balik batu nih ya. Sekarang masih ada nih si udang di balik batu tuh yang tercium juga akhirnya. Apa tuh, Be? Yaitu penganiayaan anak tiri. Nah nih,
kan mungkin sekali 2 kali tidak ketahuan, ujung-ujungnya nyampe setahun baru ketahuan nih. Ibu tiri aniaya bocah 8 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Ini ganti-ganti kejadiannya di Kota Jambi. Seorang anak berusia 8 tahun di Kota Jambi menjadi korban aniaya dari ibu tirinya sendiri yang akibatnya sebut benama budak tuh J mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya dan kejadian sudah berlangsung sejak 1 tahun terakhir. Coba bayangin 1 tahun terakhir budak tuh kena siksa kayak itu. Apa motifnya segala macam hal gitu, tengok dulu kayak mana beritanya. Ini dia beritanya. Seorang ibu rumah tangga berinisial N di Kota Jambi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak tirinya berinisial J yang berusia 8 tahun. Akibat perbuatan ibu tiri tersebut, bocah berinisial J itu mengalami luka lebam di sekujur tubuh hingga di bagian alat kelaminnya. Disampaikan Kanit PPA Satreskrim Polresta Jambi, Ibda Fani, bahwa tersangka N menganiaya anak tirinya karena korban C kerap bertengkar dengan anak kandungnya yang berjumlah 5 orang. Bahkan N kerap memukul C. Penganiayaan ini telah terjadi selama 1 tahun terakhir. Kasus ini pun dari guru sekolah J yang melihat banyak luka lebam di tubuh korban. Atas kecurigaan itu, gurunya pun membawa korban ke puskesmas. Setelah mengetahui kejadian tersebut, guru tersebut berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Jadi pada saat sekolah dia itu pingsan dan susah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sana. Kemudian kepala sekolahnya dan guru-gurunya bawa dia ke puskesmas. Pas di puskesmas memang ditemukan banyak lebam di sekujur tubuhnya, ada di alat kelaminnya, di kepala, di tangan, di perut yang lebih parah di perut. Kemudian itu ditanyain lah sama orang puskesmas ini kan, ditanyain ternyata dianiaya sama orang tuanya sudah lama. Semenjak dia tinggal dengan orang tuanya yang ibu tirinya yang punya anak 5 orang, 5 orang. Setahun yang lalu gitulah. Jadi dianiaya itu udah hampir setahun tapi bukan setiap hari. Saat ini ibu tiri J telah diamankan pihak kepolisian. J juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi untuk memastikan keadaan J baik-baik saja. Setelah pulih, J kemudian dibawa ke rumah aman milik UPPD PPA Kota Jambi untuk pemulihan fisik dan psikologisnya. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia tadi tuh berita. Sedih dak, miris dak. Budak tu kecil nih, halus sama badan. Ngapalah ibu ni tega nih kan. Dan juga apa anak tirinya nih sering ribut sama 5 orang anak asli dia be. Coba bayangin. Jadi anak kandungnya 5. Anak kandungnya 5. Anak kandung. Ada yang kawin. Ada yang kawin, mungkin sih jadi anak kawin kan, ngerasa kawin tadi di nomor 2 kan akhirnya disaniaya. 5 orang anak kandungnya. 5 orang tuh pasti udah ada yang tua juga gak sih? Masa saya cekcok dengan yang lebih tua, yang lebih muda yang disiksa, kan logika juga lah dah ya. Ibu nih banyak nonton. Kayaknya ibu nih cuma mau bapak ya, lah ada mau anak ya. Tidak bisa bu, kalau dapatin dudo itu harus sepaket, mohon maaf. Tidak bisa, iya. Miris dong. Apalagi budak itu kan umur 8 tahun dan cowok ya? Cowok. Itu pasti kayak mana ke depannya dia, ini nih salah satu penyebab kekerasan rumah tangga ujung-ujungnya. Karena dia punya trauma masa kecil misalnya udah mentalnya nih. Udah kena di kecil usia segitu ya kan. Nah, ke depannya tuh dia bisa jadi kasar ya kan. Ke depannya sama istri udah kekerasan sama anaknya besok bisa jadi kan, karena itulah kan rusak udah. Iya, semoga itu, tapi kan kalau misalnya udah ditangani sama misalnya psikiater segala macam, insya Allah lah bisa sembuh mental ya kan. Dan perlahan lah. Dan pasti dia tidak berani ngaku ya kan sama bapaknya. Soalnya ini baik ketahuannya gara-gara dia pingsan di sekolahnya. Coba. Yo, dari guru-gurunya yang mengecek. Guru-gurunya jadi dia tuh pingsan kan. Ada luka lebam. Nah, gara-gara dibawa ke puskesmas baru ketahuan kan. Kok lebam-lebam. Coba lah bayangin dah ya. Sopek pernah nyobet orang ndak nyampe lebam-lebam kayak gitu, kata orang sakit. Coba bayangin kalau misalnya sampai lebam tuh berarti sakit nian kan? Berarti ini kan sudah terulang sama setahun tuh berulang walaupun tidak setiap hari. Diulang. Sampai lebam tuh mungkin sakit kan ya sampai lebam. Bisa digebuk, dicobet apa kita tidak tahu. Iya. Sampai lebam loh, bayangin lah sampai lebam, dan itu sekujur tubuh loh, katanya paling banyak tuh di perut. Nah, berarti perutnya tuh diapain tuh?
Suaminya juga lah. Ditendang-tendang. juga Nah iya kesel. coba bayangin lah. Ibu Kok bisa? polisi tuh ngasih Kemana tahu. lah logikanya? Ibu polisi apa ibu apa tuh menjelaskan itu? Iya. Orang Polres. Ayo, cobalah. Tapi ibunya sudah diamankan ya? Sudah, alhamdulillah sudah diamankan. Semoga itu pelakunya dapat hukuman yang setimpal lah atas apa yang dia perbuat, ya dak? Dan segera sadar itu. Berapa tahun? Memang sih, memang kita nih cewek, dak, apalagi cewek. Kayaknya kalau punya punya masalah apa stres tuh, memang bawaannya nak marah, begawin ya kan. Tapi jangan sampai gitu tuh main tangan lah, ya dak. Karena bukannya apa gitu tuh ada hukumnya gitu. Jangan sampai lah main kekerasan kayak gitu. Apalagi ini berulang-ulang, berarti kan dia sadar ya kan. Kalau misalnya cuma sekali 2 kali anggapnya hilaf ya dak. Mun lah sampai lebam-lebam selama setahun waktu budak tuh kenonya kan, berarti itu kan secara sadar tuh harus dihukum ya dak, betul tak? Aku diancam juga. Ya awas kau ngomong, kau awas kau ngaku ini kan. Tapi kan ujung-ujungnya kan di rumah sakit tuh di puskesmas tuh mungkin dia ngaku lah karena ditanya kan ngapain ini. Alhamdulillahnya ibu gurunya tuh dan kepala sekolahnya tuh perhatian sama murid-muridnya. Bagus. SD mana nih, mantap Pak Guru, Bu Guru, mantap. Akhirnya terungkap. Harus ini, kalau misalnya udah dapat perlindungan di rumah, kita tuh anak-anak kita tuh harus dapat perlindungan di sekolahnya ya kan. Karena di sekolah itu wali murid, wali kelas ya teh. Kalau wali muridnya enggak do baik ya dah, wali kelasnya harus baik. Wali murid mungkin untuk di rumah, wali kelas untuk di sekolah. Di sekolahan. Karena di sekolah kan kita juga lama kan. Nyanyi baru. Wali band. Astagfirullahaladzim. Bila kamu Masaknya baru wali juga. kuali dak sih. Kuali. Enak tuh kuali tuh kalau dicemil-cemilin gak boleh kan kalau nonton. Kuaci, Pe. Enggak pakai sekarang. Peci. Aduh, enggak ada ya? Enggak ada. Ini apa? Sorok. Laci. Aduh, aku biasa ngerebus tuh. Ngerebus apa? Pakai Panci. Ai. Anji. Panci. Panco. Oh, jauh. Penyanyi Panco Kondak. Apa? Penyanyi. Enggak kenal lagu. Sapu. Sudah kita tinggali lah itu ganti-ganti ya. Demi kau dan si buah hati. Tidak kenal. Terpaksa Kemudian pula aku harus begini. Tidak umuran aku itu tuh. Tiap hari hingga malam berakhir. Kata tak kau? Ganti-ganti itu mana tak? Tak tahu. Memang mat nih beda generasi ya. Jelas lah. Generasi. Heran mata tuh. Kacau ya. Ini ganti-ganti ya, semoga apa tuh? Habis rapat biasa di kantor sering rapat jadi tidur kurangan. Cair aja ya. Sekarang nih lagi emang musim rapat merapat. Sering itu tidak sering lembur ya. Ya lembur. Sampai masang nasi. Ganti-ganti sama kayak pelaku pembobolan gudang tadi. Semoga tersangka yang menganiaya anak tirinya nih ditindak sesuai dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Sesuai undang-undang lah gitu. Dan tahu untuk udang-udang di luar sana. Nah, nyumput banyak batu. buat kamu udang-udang di luar tuh, jangan nak nyumput-nyumput lagi. Ngapa tuh? Karena kejahatan apapun yang kamu lakukan, kamu tetap dalam pantauan Bang Jack. Itu. Pantauan. Saya jadi nak macam mana pun nyumput dia pun di lubang jarum tetap tahu. Tercium bau bangke. Jadi kalau udah jadi udang di balik batu harusnya keluar tuh. Ketahuan lah dia menyerahkan diri tuh. Daripada ujung-ujungnya ketahuan juga kan enak. Makin berat kasusnya apa kan hukumannya enak menyerahkan diri. Iya katanya kalau menyerahkan diri itu lebih diringankan nggak sih? Kayaknya bisa diringankan. Bisa. Yang ngomong be apa adonyo saya butuh ini mungkin bisa jadi diarahkan selanjutnya setelah keluar dari penjara kan kamu kerjanya ini. Nah ini kan tidak seru kalau ibu yang aniaya anak tirinya nih masuk penjara kan 5 anak itu lantar ya dak. Siapa nak ngurusin jubo? Nah tuh. Kamu mau ngurusin? Aku. Nah ngurusin. Ada amak jahat. Kamu takut dianiaya mah. Amak jahat. Kan yang salah maknya. Ada mau aku mak jahat. Karena anak tuh terlatih dari orang tua ya biasanya. Iya. Tapi moga lagi tidak ada terjadi kekerasan. Betul, ini pelajaran juga untuk yang di rumah, terutama untuk misal
kan kayak ini udah biasa kan, maksudnya emak tiri nganiaya ini. Dan lebih parah lagi kalau misal bapak tiri sampai memperkosa anak tiri dia kan itu. Jadi tuh kayak mana ya kalau misal lo orang tua yang di rumah nih, misal lo udah single parent gitu, mau nikah lagi, itu tetap harus diawasi yang namanya anak kandung gitu. Nah, karena kan kita tuh tidak boleh percaya seutuhnya dak sama ini walinya nih yang bukan kandung misal lo gitu ya dak, tirinya gitu. Karena kita tidak tahu. Apa sih orang-orang yang ini? Nggak tahu lah. Karena dia tidak punya rasa kasih sayang ke anak gitu nah, ke anak tirinya tuh ya kan. Tapi dia sayang sama anak kandung. Iya, karena anak kandungnya dia tidak punya rasa yang sama karena ke anak tirinya tuh. Karena bukan darah daging tadi kan, ais. Jadi ngambe gitu ya. Iya, bikin gitu. susah aku ngurus. Dan untuk misal kamu yang mau nerimo misal seseorang yang udah punya anak segala macam tuh, contoh lah coba Santi ya dak. Nah, artis-artis kita yang ternamo tuh ya. Iya betul. Dia pintar ngurus anaknya kan, Iya, anak bisa diri, jadi berhasil. coba. Kayak gitulah pokoknya. Kita tuh harus nengok contoh yang baik-baik ganti-ganti ya. Jadi ganti-ganti jangan ikuti contoh yang tidak bagus nih, oke? Ya jadi buat ibu nih tadi banyaklah main-main keluar, banyaklah referensi-referensi di luar sana. Mana cara ngurus anak. Padahal awak suka nonton sinetron. Yang ini ya, Pik, yang ambil guru Yang judul-judul ini, Pik, ya. Ku menangis. Ya. Anakku ternyata anak dari mamaku, ibuku. Macam mana tuh, Pik? Nggak tahu lah. Oke, ganti-ganti kita bakal masuk di segmen 3 ketika jadi tetapi. Oh, ini ada judul sinetron itu tuh, Pik. Bagus sih judulnya. Apa penasaran aku. Bapakmu ternyata bapak dari ibumu. Bapakmu dengan bapakku adalah bapak-bapak. Bapak. Udah. Jangan kemana-mana kali ini, tapi ikut berita. Entah apa-apa. Oke, balik lagi nih kami. Kita masuk di segmen 3 ganti-ganti. Ada apa tuh Bang Mat? Ada apa di segmen 3 nih? Ada segmen pembangunan. Woi, kita tinggalkan yang tadi kita membangun. Sekarang kita membangun. Tadi sudah. Tapi dulu, tengok dulu isinya betul lah nih segmen pembangunan nih. Segmen pembangunan. Nah nih, ada tentang jembatan rusak. Nah, bukan pembangunan segmen mental ya. Bangunan, bukan pembangunan. Iya. Harapannya kan dibangun. Oh. Harapannya ngeles deh yang buat segmen ini ngeles deh. Lanjut. Segmen bangunan berarti itu ya. Atau segmen fisik juga bisa. Nyindir. Iya, itu. Bukan masa rusak terus harus dibangun. Hiasan. Ya lanjut. Jadi ini jembatan rusak akses utama jembatan penghubung antar kecamatan rusak berat di Tanjung Jabung Timur. Oh, oke. Kerap dilakukan perbaikan jembatan penghubung antar kecamatan di RT 05 Kelurahan Rano Kabupaten Tanjung Jabung Timur rusak berat. Memang pakai Karno tidak? Reno. Ini tidak pakai Karno ya. Dia pakai karena rusak harusnya dibangun kan. Iya. Kayak mana tuh beritanya tuh? Separah apa nih jembatan? Ah, ini dia. Parah jembatan. Beginilah kondisi jembatan yang merupakan jalan akses utama yang berada di RT 5 Kelurahan Rano yang juga merupakan jembatan penghubung ke Kecamatan Kuala Jambi. Kerusakan jembatan ini juga sudah dialami sejak lama. Diketahui jembatan ini merupakan jembatan CSR bantuan dari Petrocina Jabung Ltd. Dan jembatan tersebut seringkali diperbaiki, namun kondisi jembatan yang tak layak membuat jembatan tersebut kembali rusak parah. Pengendara motor yang melintas jembatan tersebut juga sering terjatuh akibat plat yang menempel pada jembatan tidak merekat lagi, sehingga membuat plat tersebut mengangkat dari badan jembatan. Tak hanya itu, hal yang sama juga sering dirasakan oleh pengemudi mobil yang seringkali mengalami pecah ban akibat terkena pinggiran plat. Abdul Manan yang merupakan warga sekitar menjelaskan, kerusakan jembatan ini sudah dirasakan kurang lebih selama 3 tahun belakangan. Warga bersama pihak lainnya juga sering ikut memperbaiki jembatan tersebut. Namun dikarenakan kondisi jembatan yang memang sudah tidak layak diperbaiki, membuat kerusakan semakin parah. Tak hanya itu, Abdul Manan juga kerap melihat kendaraan roda 2 jatuh saat hendak melintasi jembatan tersebut. Cara bergiliran atau bergantian ya gotong royong lah.
akan mungkin nanti kemarin PT INA, kemudian kalau rusak lagi PTB, kemudian PTC. Mungkin lebih kurang begitu dah untuk mengantisipasi jangan sampai jalan ini tidak bisa digunakan lagi. Kalau untuk sekarang kondisi kerusakan yang tampak di mata yang rusak parahnya apa nih Pak kondisinya? Nah, jadi kalau sekarang ini kemarin juga kita kerjasama dengan pihak pemerintah, mungkin ada yang diutus ke sini beberapa hari yang lalu Pak ya, dari Dinas PU Kabupaten Timur sudah kita ukur panjang dan lebarnya, kemudian kita ajak dia memeriksa ke bagian bawahnya. Dan tadi nampaknya kondisi jembatan ini gelegarnya Pak, yang banyak sudah putus. Di tempat terpisah, Afri Boy, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan rehab atas kerusakan jembatan tersebut agar menjadi jembatan permanen. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mengusulkan perbaikan jembatan tersebut pada APBD perubahan mendatang. Dengan kondisi saat ini, dengan jenazah yang ada, kemungkinan itu tidak bisa. Kami akan coba mengusulkan kegiatan untuk rehab total jembatan tersebut. Karena dengan kondisi saat ini, alar dan lantai itu wajib kita ganti. Pelatu pasti ada umur dan jangka waktunya. Kami mencoba mengusulkan kegiatan untuk jembatan Rano itu diusulkan dengan bentuk kegiatan fisik. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan. Nah, itu dia tuh cerita pembangunan. Jadi jembatan tuh di Desa Rano tadi tuh, itu penghubung antar kecamatan apa namanya itu? Kecamatan luar Jambi apa namanya itu? Kecamatan dalam apa? Itulah pokoknya antar kecamatan di Tanjung Jabung Timur. Pokoknya dekat Desa Rano tuh tadi kan dia. Nah, jembatan ini nih sering dibaiki, cuman sekedar diperbaiki, namun pelat-pelat jembatan tuh banyak yang rusak. Jembatan itu buat dari plat besi, itu beda, ada permanen. Jadi ada masyarakat nih ngeluhkan, ada ban mobilnya koyak kan pelat tuh. Ada yang jatuh. Harapannya semoga ini cepat dibangun dengan kerjasama pihak swasta, perusahaan dengan pemerintah, Harus dong. bisa jadi jembatan permanen. Karena udah dibaikin berulang-ulang ya rupanya. Ketimbang ngabisin biaya perbaikan, enak biaya langsung besar sekali keluarin besarnya lah gitu. Nah, tapi tidak berulang. Capek korban kayak gitu kan. Betul. Dan orang-orang kan juga apa ya? Nyaman juga. Apalagi ini kan penghubung itu ya. Penghubung kabupaten. Apa? Dan juga itu sudah disurvei sama dinas terkait untuk membangunnya sama warga. Tapi memang ya Tanjung Jabung Timur ini apa lah jalannya buruk kan? Ya sih. Iya, apa? Dari dulu dak sih Tanjung Jabung Timur nih sampai kemarin kan ke Berhala kan? Iya, Batal Barat. Jalannya asli lah ke Kampung Laut tuh, aduh mual nian. Jalannya bolong semua, lubang semua, heran. Kampung Laut, di laut mual. Di Kampung Laut di Tanjung Jabung Timur tuh Sabak kan di Kampung Laut tuh Sabak juga dak? Iya, jalannya buruk nian itu, semoga tapi itu juga jalan-jalan yang bagus, mungkin jalan utama yang dibagusin, jalan-jalan pelosok-pelosoknya mungkin kurang perhatian atau kurang dapat perhatian secara ini. Tapi agak mendingan kan dari kemarin dulu kan. Iya, sekarang kan masih dalam tahap perbaikan. Sopik tidak pernah ke sana dulu lah. Sekarang separah itu. Emang dulu separah apa? Oh, parah. Ada juga di jalan mana ya, bagian Lambur ya, jalan yang mau ke Lambur sampai dalam situ itu Lambur juga pakai Gini dah. Pakai mobil dong. Ngebut jalan berarti. Tidak bisa Lambur jadi lewat Tanjung Jabung Timur lah. Bukan lagi lobang tapi beleak-leak. Lah itu yo macam danau. Macam lumpur hidup.
Macak danau. Itulah jangan kayak mana ya untuk pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur apa tidak malu gitu sama pemerintah yang lain, kecamatan lain, kabupaten lain misalnya ya. Orang bagus-bagus jalannya, masa Tanjung Jabung Timur tidak berkembang-kembangnya kan sampai sekarang. Seolah-olah macam tidak punya pemerintah beda sih, kayak tidak punya pejabat tinggi baik gitu. Kayak tidak ada pemimpin. Iya, Tapi betul, macam datik danau ya ke situ, heran ya. Tapi mudah-mudahan pemimpin daerah setempat, pemimpin daerah Tanjung Jabung Timur segera merespon itu, ya kan? Dari zaman itu Zumi Zola Pak Zumi, apa kabar? Belum juga bayar. Tapi ada jalan yang ini yang dibangun sekarang ini kan sudah bagusnya tuh jalannya. Yang mau ke WKS tuh. Itu kan sudah bagus tuh jalannya, yang dari jembatan Audi Ridwo sampai ke mau perkantoran tuh jalan WKS tuh. Tadinya jalan tuh parahnya tuh, Pi. Yang jalan antar. Ya pokoknya ada itu beritanya kalau musim kemarau berdebu. Macam kabut orang lewat situ WKS. Iya kan WKS kini itu sudah kayak Mandalika deh. Wah, mantap. Bagus tuh perkembangan tuh kalau memang. Iya, saya ada lewat situ kemarin. Iya, bagus ya. Oh, bagus. Jalan tuh sudah dicor, tapi alhamdulillah berarti ada perhatiannya. Tapi lebihnya ke dalam lagi tuh Pak, perhatikannya. Betul. Sampai bingung dah ya kalau jalan itu yang itu tuh yang Bang Mat bilang tadi itu belum diperbaiki. Itu apa pemerintah tidak pernah masuk ke Tanjung Jabung Timur? Apa tidak ada yang tinggal di Tanjung Jabung Timur apa pemerintah setempat tuh? Sampai apa memang tidak betah suka beda jalan ombak macam itu sampai tidak dibaikin tuh kayak mana logikanya tidak ngerti lah sopir dah ya. Kita mulai sekali. Pokoknya itulah harapan kami nih, saking dongkolon nih tadi ya kan, padahal kan akses ke sana tuh apa ya, orang kan lumayan kalau Tanjung Jabung Timur tuh kan lumayan terkenal. pengen gitu. Tapi dari yang selalu Tanjung Jabung Timur, perbaikan jembatan, jalan segala macamnya, mungkin di daerah lain juga harus ada kayak gitu juga, perbaikan baik di Kota Jambi, provinsi, semua biar jalan kita semua merata bagus. Nggak ada lagi yang buruk. Betul. Jadi enak juga akses gitu. Tengoklah daerah-daerah yang sudah berkembang gitu. Nah, kita jangan berhenti batas tua ya gitu. Harapannya gitu ada pemerintah daerah gitu kan. Iya, ini harapan kami, Bapak. Mudah-mudahan didengar suara kami. Semoga ada yang nonton lah ya. Yo, bisa sama-sama enak gitu kan. Kami juga mendukung pemerintah kita ya. Hidup pemerintah. Jadi itu agak takut nih. Harusnya ada yang nonton tapi tidak ya harusnya. Ada yang nonton. Agak cemas sih. Harus nonton. Bapak-bapak yang dia itu nonton. Bapak-bapak yang kami sebutkan juga harus nonton nih Pak. Ya dengar kan. Jangan ditandoi muka kami Pak ya. Kami ini menyampaikan apresiasi mewakili masyarakat. Dan juga kami juga support kok kebijakan-kebijakan Bapak. Selagi untuk kepentingan kami kita bersama. Kalau bagus kami bagus-baguskan kan di sini nih. Nian lah. Ikut berita apa? Ikut berita apa? Saya bukan produser. Bedem! Apa demo di belakang lagi? Ada apa? Ada lagi aksi ya? Lagi ada aksi. Kan kita tinggalkan jembatan yang rusak tuh tadi, kita masuk ke ada nih Sijago Merah. Wah, jembatan Sijago Merah. Benar-benar pembangunannya segmen yang tidak membangun ganti-ganti. Ini ada Sijago Merah mengamuk 7 rumah di Kelurahan Kampung Nelayan ludes terbakar. Dan ini kejadian di Kuala Tungkal. Kalau tadi Tanjung Jabung Timur, sekarang Tanjung Jabung Barat. Tungkal di mana sih Tanjung Jabung Barat? Betul kan? Jadi ini ada kebakaran. Iya, kejadian di kota Kuala Tungkal. Tanjung Jabung Barat. Jabung Barat. Kalau Sabak baru timur yang tadi. Kali ini kebakaran terjadi di Kelurahan Kampung Nelayan, tepat di ini harusnya segmen Tanjung Jabung nih. Segmen ini. Di RT 17 Gang Sentral. Kobaran api begitu cepat terjadi hingga 7 unit rumah ludes di lahap Sijago Merah. Apa tuh? Ngamuk. Oh, Sijago Merah. Aku pernah uak-uak aja dulu kayak gitu. Dikit-dikit ngamuk. Agak aku tanya nih. Kayak gitu ya, ngamuk yang Sijago Merah. Bisa jadi. Karena cepatan pula tuh ya kan. Kita tengok dulu beritanya sengamuk apa nian. Ini dia. Secepat apa? Sijago Merah. Senin malam sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, warga Gang Sentral RT 17, Kelurahan Kampung Nelayan, Tanjung Jabung Barat dibuat heboh karena terjadi kebakaran. Awalnya api bermula dari rumah milik Jamila dan kemudian dalam hitungan menit api begitu cepat menyambar ke rumah lainnya.
Hal ini juga dikarenakan bangunan di sekitar lokasi berbahan semi permanen hingga membuat si jago merah dengan mudah membakar bangunan tersebut. Bacok, salah seorang saksi mata menjelaskan, ketika itu ia sedang duduk bersantai di depan rumah dan terdengar suara teriakan dari rumah Jamila. Bacok mengatakan api begitu cepat menyambar dan menjalar ke rumah lainnya. Sebelum mobil pemadam datang, warga sekitar pun juga melakukan pertolongan pertama dengan menggunakan air kolong rumah warga dan air pasang. Beruntungnya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Gini, asalnya aku ditopeke, tolong api, aku keluar. Sekali aku mandang api sudah di atas, tak bisa tertolong lagi. Begitu cuma, tak bisa tertolong, sudah di atas. Pas di depan rumah kita nih bang ya? Pas depan rumah pula. Rumah siapa nih bang depannya? Rumah Pak Almarhum Abu Bakar, Pak Imam Abu Bakar. Jadi walaupun macam mana tak bisa tolong, sebab api sudah di atas. Ya udah ada. Api mulai dari sini aja sudah ada nih. Api ini asal mula api dari rumah mana nih bang? Antara rumah ini dengan sebelah. Rumah ini. Ini rumah siapa nih bang? Ustadz siapa namanya? Ustadz Ridwan. Orangnya ada bang? Kalau yang Ustadznya udah meninggal. Anaknya. Tadi waktu kebakaran orangnya ada atau tidak? Ada. Nggak dalam kemungkinan tidur dia. Oh tidur. Sadar. Apa nih kemungkinan? Belum tahu lagi. Belum tahu ya? Iya, itu sama yang rumah. Tadi. Iya. Kalau kami ini sedikit terkejut aja kan? Cuma terkejut. Iya. Sini. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Nah itu dia si jago merah itu, Pi. Merah nih kan jago ya udah. Jadi pemilik rumah itu tadi teriak kan, pemilik rumah itu teriak tak tolong misalkan. Cuman orang-orang warga tuh pas lah keluar nengok api itu udah di atas gitu, kata saksi mata itu tadi kan. Udah besar, udah kobaran udah besar. Tidak itu bisa kan lagi dimati, tidak bisa lagi ditolong. Iya, tidak bisa ditolong dengan manual macam itu tuh. Nah, pasti tidak kunjung-kunjung. Berusaha juga kan. Tidak kunjung-kunjung ya. Apalagi kan dekat air lagi pasang katanya. Jadi itu cuma nimbu-nimbu kayak itu. Untungnya si apa? Pihak damkar. Iya, udah datang kan. Tapi udah 7 rumah dong yang kebakar. Lumayan deh. Karena kan bangunan di sekitar situ kan juga semi permanen ya, banyak kayu gitu kan. Jadi sambarannya tuh rumah panggung ya, banyak rumah panggung yang bawa ya itu. Jadi sambaran cepat. Dan apinya mele-mele ya. Rumah Ustadz, rumah imam juga tuh tadi. Rumah ibu. Mungkin ayo api itu tahu orang-orang yang pokoknya orang-orang yang terpilih lah untuk orang-orang yang kena musibah kayak gini nih kan, orang-orang yang kuat betul lah. Mungkin kalau kita yang terkena musibah belum tentu kan, yang di rumah belum tentu kuat gitu kan. Harus sabar. Tapi harus tabah lah namanya musibah ya. Betul. Dan semoga dari pemerintah mohon bersabar. Ujian. Pemerintah memberikan bantuan ke korban-korban, lumayan 7 rumah, 7 kepala keluarga ya kan yang dirugikan, dan kerugiannya lumayan kata sampai ratusan juta juga. Ya, untuk bangun. Jadi mungkin semoga cepat dibangun lagi karena ada bantuan dari pemerintah, mudah-mudahan segera membantunya. Iya, betul. Untuk yang karena ini adalah segmen pembangunan. Oh, saya itu ujung-ujungnya. Iya, amin. Jadi setelah hancur bangun lagi entah jadi permanen, tapi tidak bisa kalau di situ tuh rumah permanen. Karena dia kan pasang surut air. Dia harus rumah panggung, tetap pakai panggung. Gambut lah, Gambut. Tidak tahu lah. Itu tuh gara-gara apa? Tidak tahu raya belum. Sudah aku tangani gara-gara api ini ya. Harus ini mungkin karena obat nyamuk atau lampu lilin, kan kadang sering mati lampu juga di sana tuh. Mungkin karena hidupin lampu lilin apa. Iya, tapi tidak dijelaskan tuh tadi kan dengan dia. Semoga sumber api itu tidak ada lagi tuh. Misalnya untuk besok-besok harusnya ada tahu nih gitu, biar jadi pelajaran untuk ketika lebih hati-hati lagi, lebih waspada. Tapi biasa kayak biasa lah. Sudahlah Pak. Untuk lebih waspada lagi kan terhadap ini kan, karena rumah-rumah situ banyak kayu semua, mungkin kita yang penghuni di rumah. Tanjung Jabung Barat nih selalu kebakaran ya. Hampir setiap tahun perasaan ada berita jadi langganan kebakaran. Langganan si jago merah ya. Iya, padahal ini bukan musim kemarau ya, udah musim hujan. Ya, sebenarnya. Kemarau. Kemarin panasnya rumah. Ini kemarau. Tapi di Kota Jambi banjir. Cerita tuh, beberapa waktu yang lalu kan banjir. Tidak apa-apa kalau banjir di jalan, tapi banjirnya jangan sampai ke pipi-pipi. Banjir nyampe ke rumah, ke pipi-pipi. Nggak perlu ke pipi banjir. Iya, banjir air mata dah tuh.
ayah lah. Sudahlah, kita tinggalkan segmen pembangunan nak. Kita break dulu kayak mana? Itulah, mudah-mudahan juga korban yang terjadi ini tadi diberi ketabahan, cepat segera dibangun ya. Iya. Ya, so ini ujian. Kita bakal masuk ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Kali kita masuk di segmen akhir. Akhir nih, Yoi. Berarti habis lah, kayak habis lah. Jangan nak ngawan diganti-ganti di rumah terus. Kita lah. Sedih-sedihnya. Ganti-ganti di segmen akhir nih. Kalau setiap segmen akhir ganti-ganti sedih tak? Tidak lah. Mingam aku nak pindah channel lah. Di segmen akhir nih ganti-ganti ada segmen kata bizar. Tak sedih nengok Sopi. Tidak lah. Tadi sedih. Iya, ibaratnya. Kau sedih nengok aku menyedihkan tapi mana? Tidak, maksudnya Sopi sudah ngasih berita, ngasih informasi, kan pengen dapat informasi-informasi lagi. Iyo. Terus tiba-tiba informasi Kalau lain. Iko berita nih kan kita memberikan berita tuh per minggu. Jadi kita rangkum dalam satu hari diganti. Ya, kalau ganti-ganti sedih, ibaratnya berpisah dengan Sopi kan ada minggu depan. Kalau ganti-ganti terus. iya betul. Kalau ganti-ganti nak nonton berita yang update di hari itu, ayo tonton Borgol dengan Bang Jack. Ada juga tuh kan kawan-kawan kita tuh. Itu live Bang Jack, tuh. live. Oh, Bang Jack tuh. Jadi Borgol. kalau nak nonton berita Kawan kita tuh. CS tuh. tapi ganti-ganti kalau nak nonton berita ikon entah apa-apa tuh, itu berita seminggu terakhir ganti-ganti yo yang kami rangkum. Bang Jack tuh kan preman. Iya po, Sama-sama kayak saya preman dulu. Iya. Cayo lah aku tuh. Di segmen kata bizar, tahu tak kata bizar? Apa tuh kayak kata bizar? Kodok. Kata dibekukan ya, bizar. Freezer. Freezer. Yo, ya sejenis itu lah ya. Yo, kata tuh. Ayo, memang tak penting sih tapi itu suka kata. Kotak. Memang tak penting sih tapi nenet. apa tuh? Nenet. Tuhan. Nenet. Yang ada di sana. Itu ya, Gara-gara kata bizar ya. Gara-gara kata lah nih, Aisyah. Nggak pak rambut wak di belakang tuh. Kamu iya. Kotak rambut. Pala mikirin kata ya. botak. Bisa aku jelasin ya. Ganti-ganti di segmen akhir ya, do antisipasi tawuran dan balap liar. Polisi himbau orang tua awasi pergaulan anak. Nah, ini sangat. karena yang namanya balap liar tuh salah satu hal yang dilakukan oleh kata bisa. salah satu apa ya? Contoh salah pergaulan untuk anak-anak muda, betul lah? Yo. GP kasih tahu Bang Madu. Agak selesai syuting ini, carilah profil kata bisa biar tahu. Tidak penting kan. Dia tuh yang katanya anak STM yang tawuran, yang suka tawuran gitu. Oh itu tuh terkenal gara-gara tawuran. Tidak penting kan memang kan. Bang Mat tuh nontonnya yang berprestasi nggak ngerti dia yang agak buangan macam ini. Yang ini ganti-ganti maraknya aksi balap liar dan tawuran, polisi menghimbau kepada orang tua di Kota Jambi untuk mengawasi secara ketat anak-anaknya agar tidak terlibat dalam pergaulan terkait balap liar dan tawuran. Karena ini kan lagi marak-maraknya ada sih beberapa waktu-waktu nih ada balap liar terus tawuran segala macam begal aja. Apalagi yang kemarin yang begal-begal gak jelas tuh, yang begal cuma nak ngapa orang BKW-nya ya kan, itu harus diawasi tuh. Karena kan masih muda-muda masalahnya tuh. Masih kayak kamu tuh nak jadi apa tuh bisa baik gitu. Ibarat kata bahasa dusun aku tuh bujang tanggung. Iya, kamu tuh dari bawah tuh udah bisa untuk menata masa depan, ngapain ngancurin dari sekarang ya, betul lah sih. Kita tengok dulu beritanya kan, nih. Cek mana beritanya tuh, Wi? Betul, kita tengok dulu. Ini dia, Wi. Maraknya aksi balap liar dan tawuran antar remaja di Kota Jambi membuat pihak kepolisian melakukan rutin memeriksa beberapa titik rawan. Hal ini diakui Kabak Ops Polresta Jambi, Kompol Agung, yang menghimbau kepada orang tua untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi balap liar dan tawuran. Kemudian orang tua dihimbau untuk menanyakan tujuan anak jika pergi pada malam hari dan memastikan anak telah pulang sebelum pukul 22 WIB. Karena ini
kegiatan tawuran dan balap liar yang sudah makin marak. Silakan awasi Bu, bapak-bapak, anak-anak kita masing-masing. Tanya betul kalau memang mau keluar rumah, khususnya di malam hari itu mau kemana. Lakukan pengawasan melekat. Jadi jangan sampai anak-anak kita terlibat aksi tawuran maupun balap liar yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Jika ada anak-anak yang terbukti melakukan balap liar atau tawuran, maka polisi akan langsung melakukan pembinaan. Kemudian jika terbukti melakukan tindak pidana, maka proses hukum akan terus dilanjutkan. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan. Jadi nih ya, bukan cuman kewajiban dari kepolisian untuk ngawaskan orang tua juga betul berperan untuk mengawasi anak-anaknya. Harus. Apalagi pergaulan sekarang nih makin berkembang zaman nih, anak-anak tuh makin apa ya tentang zaman nih, makin berzaman. Terlalu makin berkembang. Iya, terlalu luas dah sih, teknologi segala macam. Padahal ya saking luasnya wawasan menurut kemajuan teknologi sekarang nih, banyak hal-hal positif ya. Ngapain kalian harus ke hal-hal yang macam itu, hal-hal yang merugikan? Sudahlah. Kalau menyalahkan satu orang, memang orang anak tuh ya. Jadi nih kepolisian minta tolong nih orang-orang yang di rumah, orang tua, kalau misal lo anak-anaknya nak keluar tengah malam, misal lo tolong ditanya nak kemana dan suruh balik cepat, ya dah, suruh balik cepat. Jangan backsound apa tuh? Pulang neng, ayo dong bantai kami. Kalau punya nyali. Tongkrongan kami. Bukan tongkrongan pecundang. Nah, pecundang. Itu tuh. Nah tahu TikTok. Ada tak bizar, tak di tahu. video short YouTube tuh ada juga kayak gitu. Oh betul. YouTube nontonnya be. Iya. Informasi yang saya dapat itu di YouTube, di IG. Iya banyak juga tuh di IG juga. Iyo, di IG JEK TV tuh. Nah, nanti yang belum download, yang belum follow IG JEK TV, follow tuh, update tuh ya dak. Yo. Biasa pakai sound yang terviral sekarang nih. Ada nonton tuh. Lagu apa, berita-berita apa dak, sono jadi hibur. Buat anak-anak remaja nih tadi, janganlah kamu lakukan hal-hal itu. Balap liar, terus tawuran, merugikan, bukan lagi orang lain lagi yang dirugikan, kamu dewek juga dirugikan. Kamu waktu muda dulu waktu. Tapi dulu saya waktu masih muda kami nih. Ngikutin kayak gitu. Tidak, mohon maaf bro, masih muda Supik ini dak. Jadi macam mana nih? Zaman-zaman saya sekolah dulu saya pernah terlibat balap liar kok. Nah, nih Bang Man. Cuman dengan seiring jalannya waktu, saat itu juga saya sadar bahwa itu merugikan diri saya dewek. Jadi Bang Mat nih yang contoh yang tersadarkan ya ganti. Jadi untuk ganti-gantian di rumah tuh masih bisa sadar. Ayo keluar dari hal-hal yang macam itu. Pergaulan anak bagus itu tuh. Jatuh dari motor lecet, kita juga yang rugi. Enak kalau lecet. Kaki patah, nah sudah. Nak ngapo lagi kau? Nyawa hilang mati, sudahlah. Terserah tuh. Cuman kalau lah misal kaki patah itu kamu nak jadi apa? Kan bingung juga, malu dah ujung-ujungnya kayak stres. Jadi pincang lah, bunuh diri. Kaki patah nak jadi apa? Jadi pincang. Nah itu maksudnya. Hidup. Kaki pincang. Nyusahin orang. Betul. Buntu pula. Ya betul. Maksudnya banyak hal-hal negatif yang bisa terjadi lah untuk kalian yang masih nak balap liar terus tuh nak tawuran. Cari hal-hal positif apalagi kalau di umur-umur SMP, SMA. Aduh, sampai banyak nyesal sampai sekarang nih kayak kok ilmu-ilmu yang dulu tuh ilmu-ilmu SMP, SMA tuh udah nyampein ke otak misalnya ya. Kita menyesal lah ya misalnya walaupun kita udah belajar, apalagi kan nanti yang bener-bener cuman ngurusin kayak tawuran, balap liar. Mending kamu pasti ruginya tuh bukan sekarang ya kan. Ruginya tuh tunggu di umur-umur kami ini nah. boleh di PL, boleh mereka itu ngumpul tapi dengan arah yang positif, diskusi atau ngobrolin apa gitu nah. Kalau sekedar konvoy oke lah ya. Cuman kalau balap kan banyak hal negatifnya. Ngumpul di rumah, pengumpul di kafe apa di mana nongkrong tapi yang positif lah, jangan yang kayak gitu. Dan ingat waktu juga harus dibatasin. Jamnya juga dibatasin ya. Haruslah tengah malam tuh lah gabut gitu. Nah, ngapain kita yuk balap yuk, ayo. Cek tuh lah lagi ya udah sih. Tapi itu ingat buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Ada yang
Apa tuh Bang Man? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ingatkan tuh anak-anaknya bahwa kelakuan atau perbuatan yang kayak gitu tuh tidak bagus. Tidak apa-apa, tegas sedikit ke anak kalau misalnya anaknya tuh mak nih, nih. Kita harus lebih tegas ya sih kalau misalnya anak-anak kita kasih kasar kayak solusi gitu. Susah juga lah ya, masalahnya kami ini belum jadi orang tua. Belum jadi, kita belum punya anak, tak tahu kayak mana beban orang tua itu sebenarnya bebanan. Jadi ini sebenarnya himbauannya untuk anak-anak yang di rumah nih, tolong lah untuk ganti-ganti yang nonton nih. Ringankan beban orang tua kamu. Betul, jangan nyusahin. Balap liar jatuh, misalnya kamu tidak apa-apa motor rusak kan ngeluarin duit juga. Kalau kamu nak biayai perbaikan motor kamu dewek itu dah hal lah. Ini orang tua lagi yang nanggung ya kan. Jangan nak nyusahin terus lah sesekali ya kan. Tuh, dengar tuh kata sopir. Udah yuk. Sudah. Kayak mana balap liar? Sudah. Lah siap tuh motor. Teguh namanya sekarang. Iya, berpisah. Sampai teguh ya. Selesai ganti-ganti berita gitu. Kita udah baca. Ya kan sampai teguh gitu kan. Super. Kacamata lah. Kacamata. Oke. Wah. Oke. Oke, balik lagi kita di acara sampai teguh. Baca ini kacamata ya. Jadi mana kacamata? Cak itulah. Kita tengok baik lagi. Kita nak pamit dulu. Itulah ganti-ganti atau berita yang kami bawakan ganti-ganti. Sudah apa ini? Ini enggak, Pi. Apa tuh? Pesan-pesan buat para remaja tuh. Nah, itulah tadi tuh. Nah, itulah tadi. Itulah tadi. Kata-kata mutiara, Pi. Kayak mana tuh contohnya? Contohnya dulu. Bang mana contohnya? Mutiara. Pokoknya itulah ganti-ganti yang keluar dari mulut Sopik itu mutiara semua. Mutiara berkilau atau mutiara berkasih. Mutiara berkasih. Duhai kasihku. Itu enggak mutiara berkasih gitu. Mutiara berkasih kayak gitu ya. Dengarlah laguku ini. Muara berkasih. Muara berkasih. Tahu ah. Demikian ganti-ganti. Iko berita apa-apa minggu nih kita bakal balik lagi. Udah dong, kita bakal balik lagi. Ada. Kita bakal balik lagi minggu depan ganti-ganti kayak biasa di Rabu jam 8 malam dan hari Kamis jam 5 sore di Jack TV ganti-ganti. Dan untuk ganti-ganti yang tidak punya channel TV Jack TV misalnya bisa pakai tuh yang aku sekarang lagi baru nih, set top box. Set top box misalnya ais malas nonton Jack TV di buram dan mata sakit mata. Ganti-ganti pasang set top box. Set top box. Jangan pasang set top. Stop dia. Jadi itu ganti-ganti, kalau ganti-ganti itu pakai itu. Jadi siaran TV kalian tuh bening jadinya, bukan cuma Jack TV aja, tapi siaran-siaran lain itu jadi bening juga ya kan. Jadi tidak perlu sak mata tuh, iya bening. Bisa diminum nggak? Bisa. Atur. Itu ganti-ganti ya. Harga itu sekitar di bawah 200.000 aduh. Ya, yang di atas 200.000 juga ada, tergantung. Bentar lagi yang main. Udah dong. Sopik udah beli untuk Mak Sopik di rumah tuh, biar Mak Sopik tuh nonton Sopik. Kayak kasihan mama di rumah tuh. Ay malah nonton kau nih sakit mata deh. Akhirnya beli satu box. Ujung-ujungnya Sopik kan aku lah ya. Maknya harus nonton Sopik. Belilah kan. Jangan beli. Belum dipasang aja lah. Ya tunggu Sopik kali dulu. Ganti-ganti juga dari pasang tuh. Kalau misalnya tidak punya TV dah, misalnya nak kos nih, tidak punya TV, nah ganti-ganti bisa streaming. Misalnya malam Rabu jam 8, tidak tahu nak nonton apa, nonton Iko Berita apa-apa, nonton di stream.jacktv.co.id. Karena Iko Berita juga menyajikan berita-berita yang viral, hot, terhangat hari ini teman-teman. Nah, apa gitu. Dan ganti-ganti juga bisa nengok kami di YouTube Jack TV, cari Iko Berita entah apa-apa, nah muncul lah tuh ya semuanya ganti-ganti. Di like, di komen. Kalau perlu di share. Kalau ganti-ganti yang sayang sama kami ini tolong dukung Iko Berita apa pun. Oke. Biar kami Sopik Baper dan Bang Mak nih. Mat Play itu tetap menghibur ganti lah pokoknya. Kapan lagi coba nonton berita kriminal, berita sedih, berita jahat, berita tegang nih, tapi pembawaan santai macam ini, betul lah? Iya. Nggak ada di TV lain, di macam kami ini. Santai baring, bisa sambil baring. Enggak, maksudnya pembawaan yang santai, jangan sambil baring-baring juga kan. Bisa juga ganti-ganti sambil ngopi, ambil lapo kan, jangan. Ganti-gantinya nyantai yo. Yo, ganti-ganti bisa nyantai. Depan TV selama-lamanya. Bentang tika, selimut. Apa nih? Nah, tapi
Nonton Niko Berita. Saking santai tadi kan nonton berita tadi tuh, wah viral apa nih, seruan, bisa jadi informasi untuk ganti-ganti. Yuk, pokoknya berita yang kami rangkum nih yang misal pembobolan dan yang maling sapi nih tadi, semoga cepat ditangkap. Ya udah. Terus juga Ya, apalagi yang DPO kan tinggal si ke orang nih. narkoba tadi, Yugo jangan lagi. Yo, DPO yang apa tadi? Tinggal si ke orang lah yang gudang tadi, jadi tadi itu. Semoga cepat ditangkap. Terus yang Ibu Tiri tadi. Semoga cepat diadili, ya udah. Ibu Tiri. Karena banyak yang kasus kayak gini yo, kita hentikan lah, ganti-ganti kita hentikan lah. Terus juga. Terus untuk di segmen pembangunan semoga benar-benar sekarang udah dibangun sudah kembali, misal jembatan yang rusak itu tadi Amin. sama rumah-rumah yang kebakaran tadi. Kami mengucapkan turut prihatin untuk yang korban atas terbakar rumah-rumah yang 7 korban ya, 7 kepala keluarga lah begitu. semoga segera pulih kembali itu. Benar, semoga Pembangunan. ada bantuan yang mumpuni lah dari pemerintah ya. Yo. Dan untuk orang tua tadi untuk mengawasi pergaulan anaknya tadi. Nah, betul tuh. Itu yang sangat penting nih tuh. Kita akhiri kayak mana? Kita akhiri nih, Pi. Saya sampai baper. Saya Mat Play. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.